Menyiapkan materi khutbah secara baik. Kadang orang khutbah ngantuk bukan hanya dari sisi penyampaian ya, bukan dari sisi orasi saja kadang, tapi dari isi. Isinya nggak update, isinya hanya biasa-biasa saja. Maka akhirnya jamaah kurang perhatian. Maka perlu kita kiranya khutbah itu kontekstual, kita sesuaikan kondisi waktu itu bagaimana. Jadi kita angkat itu persoalan-persoalan itu. Misal sekarang yang lagi rame umpamanya tentang apa? Pergaulan bebas lagi viral kemarin itu SMA opolah gitu yang. Nah, itu bisa di video. Itu bisa diangkat itu. Ya, wala taqrabuz zina ini tapi yang kontekstual. Lihat kondisi masyarakat kita apa, SMP apa, anak kecil SD sudah punya HP, SMA udah punya HP, apa manfaatnya SD punya HP? Apa manfaatnya SD udah punya motor ya, kita angkat itu. Jadi orang tuh tergugah ngerasa iya yo anakku kita tuh kok ke HP si SD ki manfaatnya apa yo. Jadi pulang itu terngiang, jadi menggugah gitu loh. Jangan hanya nurmati biasa, akhirnya orang wis biasa ngantuk akhirnya gitu. Maka manfaatkan khutbah Jumat itu untuk menyentil persoalan-persoalan umat yang sedang ada pada waktu itu. Soal kepemimpinan, pemilu, angkat pemilu yang adil itu apa, tentang korupsi itu bagaimana, riswah itu bagaimana, menerima suap itu bagaimana, tentang serangan fajar hukumnya bagaimana, angkat itu. Karena orang sudah menganggap biasa. Lah momen sholat Jumat itu orang berkumpul, manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk kita menyampaikan persoalan-persoalan seperti itu ke masyarakat, bahwa menerima serangan fajar itu haram, menerima suap itu haram, pilih pemimpin yang baik, pilih pemimpin yang adil. Begitu, jangan begini, jangan begini. Jadi orang itu pulang dari masjid itu, oh begini, dapat sesuatu. Nah, ya. Tuh, memori kontak ya, disampaikan dengan penuh semangat, oke. Penguatan materi dengan dalil dan pendapat ulama. Ini penting. Sering kadang orang karena mungkin dia jarang baca, akhirnya materi yang dia sampaikan gerambiang, nggak karu-karuan. Rujukan kita itu Quran Sunnah. Maka khutbah itu harus ada Quran, Sunnah penguat ya. Syukur-syukur nanti ada cerita-cerita dari para nabi, cerita dari kisah-kisah sahabat. Syukur-syukur ada kasih pendapat-pendapat ulama, sehingga khutbahnya berbobot. Ono isine itu. Jadi orang pulang, oh ternyata persoalan kunut itu berbeda pendapat antar ulama. Ternyata Hanafi enggak kunut tapi Syafi'i kunut. Ternyata madzhab lain kunutnya ada yang enggak gini tapi diem. Ternyata begini. Jadi paham. Termasuk tentang sholat, oh doa iftitah Allahumma ba'id baini itu ternyata ada di madzhab Syafi'i, kitab Majmu' ternyata ada. Oh ternyata doa rukuk sujud itu yang kita baca juga ada di kitab Majmu' di ini. Jadi orang kebuka, open mind, manfaatkan itu. Maka sebelum kita khutbah naik, kita baca buku referensinya. Jangan khutbah Jumat itu sing penting khutbah syarat rukunnya terpenuhi, rampung. Jangan hanya gitu, sayang itu. Yang penting syarat rukunnya terpenuhi, wis bali nu. Mau isinya apa khutbahnya? Mbus, aku ngantuk turu, ya kan? Khutbah tidak perlu panjang dalam artinya seperempat jam cukup, ya. Oh, jangan mentang-mentang ilmu wakeh sak jam, mesake. Ya, Rasul kalau khutbah nggak lama, jadi sedikit 15 menit, ya, tapi mengena. Ini jangan terlalu cepat. 7 menit rampung, orang baru keluar masjid, baru mau berangkat ke masjid sampai sini, wis bubar. Wah, mesake sing adoh kan gitu. Kasihan yang terlambat. Nah, jadi ya jangan terlalu singkat banget, tapi jangan terlalu panjang. Ya sedang-sedang sajalah, sehingga nanti jamaah juga tidak bosan, mendapatkan ilmu, isinya juga ada.